Halo semua, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu bagaimana cara menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Nah, langsung saja ya, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan yang terdiri dari satu variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Kemudian, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana nilai a, b, dan c-nya itu merupakan anggota bilangan real dengan syarat a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan a-nya itu sama dengan 0, kita masukkan saja. Misalkan a-nya itu 0, kita masukkan ke bentuk umumnya. Kalau misalkan a-nya itu 0 dikali x kemudian dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, otomatis hilang dong. Berarti persamaan tersebut tinggal bx ditambah c sama dengan 0. Dimana kalau misalkan x-nya itu pangkatnya dimunculkan, pangkatnya itu sama dengan 1 kan. Nah, sedangkan pada definisi itu disebutkan bahwa persamaan kuadrat itu harus mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, secara otomatis persamaan tersebut jadi bukan persamaan kuadrat. Nah, di sini ada keterangan bahwa nilai a dan b itu merupakan koefisien x atau angka yang ada variabelnya, dan yang c-nya itu merupakan konstanta atau angka yang tidak ada variabelnya. Oke, lanjut. Di sini kita akan menentukan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat. Bisa kita lihat di sini ada x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita lihat lagi definisinya. Sudah jelas ya bahwa persamaan kuadrat itu hanya terdiri dari satu variabel. Sedangkan di sini ada dua variabel. Jadi, ini bukanlah persamaan kuadrat. Untuk selanjutnya ada x pangkat 3 dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Ini juga apakah termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Sudah jelas bukan ya, karena di definisi juga sudah disebutkan bahwa persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya 2. Nah, yang terakhir nih, di sini ada persamaan 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat atau bukan? Perlu diingat lagi ya bahwa persamaan kuadrat itu harus terdiri dari satu variabel dan mempunyai pangkat tertinggi 2. Bisa kita cek di persamaan ini. Di dalam persamaan ini terdapat satu variabel di mana variabelnya itu adalah variabel x dan mempunyai pangkat tertinggi 2. Berarti persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 metode, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Langsung saja ke metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara pemfaktoran atau faktorisasi ya. Prinsip dasar cara ini bisa kita menggunakan rumus x ditambah a dikali x ditambah b, atau x kuadrat ditambah a ditambah b dikali x ditambah a dikali b. Dimana pada prinsip ini kita harus menemukan dua angka yang kalau misalkan kita jumlahkan itu akan menghasilkan nilai b, dan kalau kita kalikan itu akan menghasilkan nilai c. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kita bisa ubah terlebih dahulu persamaannya ke bentuk umum persamaan kuadrat yang ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan dengan menggunakan rumus yang ada di samping. Kemudian kita bisa menyelesaikan hasil pemfaktoran tersebut menggunakan sifat faktor 0. Oke, kita langsung saja lanjut ke contoh. Sini ada soal, tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya,
Dikarenakan persamaan pada contoh soal ini sudah sama dengan bentuk umum, maka langsung saja kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, angka yang didapat yang memenuhi A dan B-nya itu negatif 4 dan negatif 2. Karena kalau misalkan kita jumlahkan negatif 4 dan negatif 2 itu akan menghasilkan negatif 6. Begitupun kalau kita kalikan negatif 4 dan negatif 2 itu akan menghasilkan 8. Setelah itu kita selesaikan dengan menggunakan sifat faktor 0 dan secara otomatis kita akan menemukan nilai X-nya. Dimana di sini kita menemukan X-nya itu sama dengan 4 atau X-nya itu sama dengan 2. Jadi akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah 4 dan 2. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama, kita ubahlah terlebih dahulu persamaan tersebut ke bentuk umum. Kemudian, jadikan koefisien kuadrat menjadi 1, yaitu dengan mengalihkan 1 per A. Itu kalau misalkan angka dari koefisien kuadratnya itu lebih dari 1. Nah, setelah itu pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Nah, setelah dipindahkan, kedua ruas ditambah setengah dari koefisien X kemudian dikuadratkan. Lalu sederhanakan ruas kiri dan jumlahkan ruas kanan. Dan yang terakhir, selesaikanlah dengan menggunakan konsep aljabar sehingga diperoleh persamaan kuadrat sempurna. Lanjut ke contoh soal lagi ya. Di sini ada contoh soal yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0, tetapi dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya, dikarenakan kita memakai soal yang sama seperti yang tadi, jadi di sini kita tidak perlu mengubah-ubahnya lagi karena persamaan tersebut sudah sama dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian langkah yang kedua juga tidak diperlukan lagi dikarenakan koefisien dari persamaan tersebut sudah 1. Nah, jadi kita langsung saja ke langkah yang ketiga, yaitu memindahkan konstanta dari persamaan tersebut ke ruas kanan sehingga didapat X kuadrat dikurangi 6X sama dengan negatif 8 ya, karena konstantanya itu dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kedua ruas ditambah dengan setengah dari koefisien X kemudian dikuadratkan sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 6 dibagi 2 kemudian dikuadratkan sama dengan negatif 8 ditambah 6 dibagi 2 dikuadratkan. Setelah itu didapat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan negatif 8 ditambah 9. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menyederhanakan ruas kiri dan menjumlahkan ruas kanan sehingga didapat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 1. Kemudian kita ubah terlebih dahulu persamaan tersebut ke bentuk binomial sehingga didapat X dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, setelah itu jika kita ingin menghilangkan pangkat 2-nya, maka kita harus mengakarkan kedua ruas tersebut. Nah, setelah diakarkan maka hasilnya X dikurangi 3 sama dengan plus minus 1. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai X yang memenuhinya itu dengan menggunakan konsep pindah ruas. Kemudian didapatlah X1-nya 4 dan X2-nya 2. Jadi sama ya, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut hasilnya 4 dan 2. Nah, untuk metode selanjutnya kita bisa menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, pada rumus tersebut terdapat nilai B kuadrat dikurangi 4AC yang dinamakan diskriminan dan sering disimbolkan dengan huruf D.
Perlu diketahui bahwa ada 3 kemungkinan nilai diskriminan, yaitu jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat akan mempunyai akar yang sama atau kembar. Nah, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat akan mempunyai 2 akar real yang berbeda. Tetapi, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat akan mempunyai akar yang imajiner. Nah, untuk angka pengerjaannya, kita tinggal menentukan nilai dari A, B, dan C, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus ABC. Nah, setelah itu selesaikan sampai memperoleh nilai X-nya. Langsung saja kita lanjut ke contoh. Untuk soalnya, kita ambil dari soal yang tadi ya, yang sebelumnya, yaitu menentukan akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya, yaitu A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya 8. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus ABC. Lalu kita hitung, sehingga hasilnya diperoleh 6 plus minus 2 per 2. Dikarenakan tandanya masih plus minus, maka kita harus menghitung satu-satu. Nah, untuk yang pertama kita mencari dulu X1 nya, yaitu dengan cara menjumlahkan dari yang tadi ya, yaitu 6 ditambah 2 per 2, hasilnya 4 ya, karena 6 ditambah 2 itu 8. Nah, 8 per 2 itu hasilnya 4. Nah, untuk X2 nya 6 dikurangi 2 per 2, hasilnya 6 dikurangi 2, 4. Kemudian dibagi 2 dan hasilnya adalah 2. Jadi, akar dari persamaan kuadrat tersebut hasilnya 4 dan 2. Jadi terbukti ya, jika kita ingin menentukan akar dari persamaan kuadrat dan menggunakan cara yang ke-1, kedua maupun yang ketiga, hasilnya akan tetap sama. Tetapi jika kalian nanti mengerjakan soal dengan ketiga cara tersebut hasilnya berbeda, nah itu harus diperiksa lagi ya proses pengerjaannya. Tapi ada juga persamaan yang penyelesaiannya itu tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Secara otomatis kalian harus menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan cara yang kedua ataupun yang ketiga. Mungkin pembahasan di video ini cukup sekian. Semoga kalian dapat mengerti ya. Sampai jumpa di next video.